Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wattaba'a sunnatahu wa salaka tariqahu wa nahaja manhaja ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas was-sidqa fi qawli wal amal, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma tahhir a'malana min ar-riya wa tahhir qulubana min an-nifaq wa tahhir alsinatana min al-kadhib wal ghiba wan namimah wa tahhir a'yunana min al-khiyanah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan di pagi hari ini Allah Ta'ala masih memberikan kita kenikmatan untuk bisa hadir di majelis ilmu. Semoga kita semuanya mendapatkan ilmu yang manfaat, amin. Kemudian yang kedua, jamaah rahimakumullah, di samping waktu luang yang Allah berikan kepada kita, nikmat-nikmat lain jangan sampai kita lupa bersyukur kepada Allah Ta'ala. Terutama nikmat untuk kemudian kita beragama Islam, nikmat di mana kita masih memiliki iman, dan nikmat kita diberikan hidayah, berusaha mengikuti sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, kita mendapatkan nikmat itu terus, nikmat itu bersama dengan kita sampai kita berjumpa dengannya, amin. Jamaah sekalian rahimakumullah, Bapak Ibu kami hormati, salah seorang ulama yang bernama Nu'man bin Bashir Nu'man bin Bashir Abu Hanifah, Nu'man Abu Hanifah, yakni al-Imam Abu Hanifah, namanya Nu'man, itu pernah mengatakan dengan redaksi kalimat siyarur rijal ahabbu ilayya min katsirin minal fiqh. Membaca biografi ulama adalah lebih aku cintai, lebih aku sukai daripada belajar fikih. Mungkin orang akan mengatakan, loh kok bisa begitu? Ya, karena ternyata dengan kita belajar biografi ulama, kita mendapatkan faedah-faedah ilmu yang sangat banyak, faedah-faedah hukum-hukum yang sangat banyak dalam bentuk cerita. Dan itu keistimewaan kenapa kemudian di dalam Al-Quran Allah Ta'ala jadikan sebagian atau sepertiganya itu kebanyakan kisah-kisah. Ini diantara keistimewaannya, jamaah sekalian rahimakumullah. Karena itu pada kesempatan yang singkat ini, tentu di waktu yang sangat singkat, kita akan ceritakan sebuah dialog istimewa, sebuah renungan tentang kehidupan ini, sebuah kemudian bahan pikiran bagi kita, sehingga kita berharap pulang dari sini kita sampai rumah bisa berpikir tentang akan hal tersebut, tentang hakikat manusia, tentang hakikat manusia. Kita ini sebenarnya seperti apa? Sejatinya kita ini bagaimana? Karena ada sebagian orang yang kemudian dia ketika dia sudah belajar ilmu agama, dia merasa lupa dengan asal muasalnya. Aslinya itu bagaimana dia lupa gitu. Ada lagi yang dilupakan dengan hartanya, ada lagi yang dilupakan dengan pengikutnya, karena mungkin yang mengikuti dia banyak gitu kan. Ada lagi yang dilupakan dengan banyaknya pegawai kalau dia seorang pengusaha gitu. Maka itu semuanya, jamaah sekalian rahimakumullah, dari kisah ini, dialog ringkas ini, mudah-mudahan itu akan mengembalikan kita akan kesadaran tentang diri kita. Sejatinya kita ini bagaimana? Sejatinya kita ini seperti apa? Saya akan nukilkan kisahnya. Kisah ini banyak dinukil oleh para ulama. Suatu ketika Al-Muhallab ini salah seorang penguasa atau pejabat lah, penguasa di daerah Khurasan. Penguasa di daerah Khurasan, namanya Muhallab. Muhallab ini jalan itu sombong, Pak.
Ayo, pelajaran Pak, pelajaran. Kadang kita ini kalau sudah memiliki kelebihan, garis bawahi kalimat kelebihan, biasanya lupa diri Pak. Jangan dikira orang kelebihan itu cuma harta loh ya. Biasanya orang berpikir kelebihan itu cuma harta, sehingga kita berpikir orang sombong itu kebanyakan identik dengan orang kaya. Gak seperti itu kadang. Kadang kita yang kemudian mengaku katanya banyak ibadahnya, kadang kita mengaku banyak amal solehnya, kadang kita muncul perasaan sombongnya, cuma tidak secara lisan kita ucapkan, tapi hati kita lebih rusak dari mereka yang secara terang-terangan menyampaikan dirinya hebat. Sampai-sampai ada yang mengatakan kita ini mungkin kesombongan kita bedanya dengan Fir'aun itu cuma satu. Kalau Fir'aun cuma berani mengucapkan, kita nggak berani. Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, kita nggak berani mengatakan itu, tapi tingkah kita tidak jauh berbeda dengan orang yang mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Waliyadzubillah. Assalamualaikum. Nah, ini jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, al-muhallab ini termasuk orang yang sombong, yang kemudian banyak kekuasaannya, punya kedudukan, biasanya muncul digoda sama syaitan untuk menjadi pribadi yang sombong. Dia berjalan melewati Malik bin Dinar. Siapa Malik bin Dinar, Pak? Mungkin kalau dibahas biografinya panjang lah tentang siapa Malik bin Dinar. Tapi ringkasnya, dulu beliau adalah seorang peminum khamr. Peminum khamr kelas berat Pak. Narkoba kelas sudah levelnya level akut sudah. Karena itu kita hati-hati Pak. Bisa jadi orang yang hari ini minum khamr, besok menjadi imam dan sekaligus ngasih ceramah Pak. Sangat mungkin. Dan itu yang kemudian kita lihat dari biografinya biografinya Malik bin Dinar. Jadi Malik bin Dinar ini adalah salah seorang daripada murid Hasan al-Basri. Tapi sebelum sampai pada level itu, Malik bin Dinar ini punya kebiasaan minum khamr. Khamr Pak, khamr. Sehingga kalau dia minum khamr itu nggak main-main sudah. Kalau bahasa kita narkoba sudah luar biasa. Qadarullah dia menikah dengan wanita, dengan budak. Riwayat menyebutkan menikah dengan budak yang cantik luar biasa, dan dia memiliki putri. Gara-gara dia memiliki putri inilah yang menarik, ketika dia berinteraksi dengan putrinya itu selalu nampel, nampel itu ya. Ketika dia mau minum khamr, itu gelasnya selalu dibuang. Setiap kali mau minum khamr, gelasnya dibuang. Setiap kali minum khamr seperti itu. Dan dia nggak marah dengan itu. Dan dia tidak marah. Sampai satu ketika qadarullah, Allah takdirkan putrinya itu meninggal dunia. Dia shock luar biasa, dan kemudian dia tambah lagi semakin parah kecintaannya kepada khamr. Jadi kalau kemarin mungkin khamrnya cuma 1-2 gelas atau 1-2 botol, sekarang lebih parah lagi. Sampai satu ketika dia sedang asik, sedang minum khamr, maka dia bermimpi. Ketika dia bermimpi, dia seperti berada di ujung neraka, di tengah-tengahnya, di ujung neraka itu, di tempat yang di tengah hari kiamat, di mimpinya itu. Lalu kemudian dia melihat ada ular besar ngejar-ngejar dia. Ngejar-ngejar dia. Ular itu ngejar-ngejar dia sampai pada satu ketika dia dikejar, lari terbirit-birit sampai dia menjumpai seorang syekh. Ketakutan dia. Ada seorang tua, tubuhnya kurus, bajunya putih, bersih, tapi dia tubuhnya kurus. Lalu Malik bin Dinar ini ketika dikejar, lalu kemudian dia datang ke syekh. Wahai syekh, tolong bantu saya ini butuh pertolongan. Tolong bantu saya dikejar ular-ular. Apa kata dia? Saya ini adalah orang tua yang lemah, gak bisa bantu kamu. Coba kamu lari ke sebelah sana. Maka dia lari. Ternyata dia lari di sana, ternyata di sana juga banyak api yang sangat luar biasa. Bingung lagi dia. Lalu kemudian setelah itu karena saking bingungnya ada api luar biasa, dia balik lagi gitu. Menjumpai syekh, gak ada di sana, ada banyak rintangan api yang luar biasa. Maka dia balik lagi kepada syekh, tolong bantu saya, dengan wajah yang penuh dengan iba. Syekh ini sambil nangis Pak, air matanya basah, sambil mengatakan, orang tua, kurus tubuhnya. Dia mengatakan, saya nggak bisa bantu kamu, saya ini orang tua yang lemah. Coba kamu ke balik gunung sana. Barangkali di sana ada perbendaharaan kaum muslimin yang mungkin dari situ dia mungkin akan menjadi penolongmu. Maka dia berangkat ke balik bukit. Bukit itu dilihat ternyata ada sosok di mana anak kecil. Salah satu di antaranya adalah anak kecil. Yang ketika dilihat itu adalah putrinya yang meninggal kemarin.
Ketika putrinya meninggal itu, dia melihat siapa yang bisa menjadi, kata sebelum kelihatan putrinya itu, malaikat memberikan apa? Ada suara malaikat mengatakan, kamu lihat di sana, barangkali ada perbendaharaan imanmu di situ yang bisa menolongmu daripada apa? Kejaran ular yang sangat besar itu. Kata malaikat. Maka dia cari, ternyata nggak nemu, kecuali ketika dia menjumpai putrinya yang kecil, lalu kemudian dia dipanggil oleh putrinya. Wahai ayah, wahai ayah, wahai ayah, dipanggil oleh putrinya. Wahai ayah. Lalu kemudian putri itulah yang kemudian apa? Menyelamatkan Malik bin Dinar saat itu. Jadi ular itu ditampel, kalau bahasa kita ya, dipukul, pergi ular itu. Lalu kemudian Malik bin Dinar di mimpinya itu bertanya kepada siapa? Bertanya kepada putrinya. Wahai putriku, tolong ceritakan kepadaku. Ini mimpi ya? Di mimpinya. Wahai putriku, tolong ceritakan kepadaku. Ini siapa orang tua itu? Ular itu siapa? Api itu apa? Dan aku sedang ada di mana? Maka diceritakanlah semuanya oleh putrinya. Wahai ayahku, engkau sedang pada saat hari kiamat, situasi hari kiamat. Lalu kemudian saat itu ular yang besar itu adalah dosa dan maksiatmu yang dia mengejar dan akan mengantarkanmu ke neraka. Sedangkan kakek tua tadi itu adalah amal solehmu yang tidak bisa menolongmu daripada dosa-dosamu itu. Lalu kemudian Malik bin Dinar mendengar putrinya membacakan sebuah ayat di dalam Al-Quran surat Al-Hadid, alam ya'ninil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Putri kecilnya itu menasihati ayahnya sambil mengatakan apa? Alam ya'ninil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Sungguh sampai kapan hati itu kembali khusyuk lagi, kembali kepada Allah Ta'ala? Kapan kamu ini tobat? Bahasa mudahnya begitu. Maka kemudian dia tersentak bangun, lalu kemudian dia mengatakan, saya akan tobat sekarang. Maka ditinggalkanlah khomer, ditinggallah perkara dosa dan maksiat yang dia kerjakan. Lalu dia kemudian belajar kepada Hasan al-Basri sampai menjadi murid senior dan termasuk salah seorang thiqah dalam urusan ilmu hadis. Ini tentang Malik bin Dinar. Nah, orang yang seperti ini itu ditanya oleh Al-Muhallab tadi itu, Pak. Di mana Al-Muhallab mengatakan apa? Dengan sombongnya ketika bertemu dengan melewati Malik bin Dinar, dia mengatakan, tidakkah kau tahu bahwa sesungguhnya, kata Malik bin Dinar, berjalan di muka bumi dengan sombong itu, kata Malik bin Dinar, itu adalah bentuk dosa besar. Itu adalah gaya berjalannya yang Allah benci yang dilakukan oleh manusia. Kata Malik bin Dinar. Lalu kemudian Al-Muhallab ini namanya penguasa, Pak. Orang kalau sudah kaya itu kalau dinasihati agak susah kadang, kalau nggak beriman ya. Susah sekali. Dan Al-Quran menceritakan kaum orang-orang yang dahif ini itu dengan sebutan al-mala, orang-orang yang punya kedudukan tinggi, punya harta yang banyak. Nah, untuk bisa sampai pada mendakwahi mereka itu butuh perangkat-perangkat yang cocok dengan mereka. Dalam pengertian nanti ada dalam kajian dakwah, metodologi dakwah, mendakwahi orang yang memiliki harta ada mekanismenya secara syariat, ada aturannya, ada entry point-nya yang pas. Tentu tidak kita bahas hari ini. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, Al-Muhallab ini mengatakan, kamu ini nggak kenal ya sama saya? Kan biasa, Pak. Al-Quran sudah menceritakan, orang kalau sudah punya kelebihan harta, punya kelebihan kedudukan, punya kelebihan ilmu, punya kelebihan murid, kalau dia seorang da'i, dia punya jamaah yang banyak, atau dia punya ilmu yang banyak, biasanya ketika dinasihati, ketika dia terjebak dengan yang namanya kesombongan, dia akan mengatakan, kamu ini siapa kalau dia orang berilmu? Kalau dia punya harta, kamu ini siapa? Saya ini orang kaya, begitu. Dan Al-Quran sudah menceritakan itu. Kalau Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah belajar surat Al-Kahfi, kita akan jumpai kisah tentang bagaimana si kaya dan si miskin. Yang satu dikasih sama Allah Ta'ala harta yang sangat banyak, dan kemudian yang satunya tidak bersyukur ya. Yang kaya itu tidak bersyukur, sedangkan yang satunya harta dan anaknya tidak begitu banyak, tapi kemudian apa? Bersyukur kepada Allah Ta'ala. Allah ceritakan kisah itu dalam Al-Quran surat Al-Kahfi mulai dari ayat 32 sampai dengan 40 atau sampai 42. Subhanallah, Allah ceritakan dengan sangat detail bagaimana orang ini dikasih semua kenikmatan tanpa susah payah. Dikasih 2 kebun, kebun kurma sama kebun anggur. Kemudian pengairannya Allah yang kasih. Kemudian juga ditumbuhkan buah-buahannya. Kemudian gak ada pernah gagal panen, kalau bahasa kita. Semuanya komplit. Tapi ketika dia masuk ke dalam kebunnya, dia mengatakan apa? Ini kebunku gak mungkin hancur, tidak mungkin binasa, hari kiamat gak mungkin datang. Muncul kesombongannya itu. Gak ada yang bisa kalahkan aku, tidak ada yang bisa mengalahkan aku. Bahkan dia mengatakan wa'azzu nafaro, pengikutnya itu banyak. Nafar di sini ulama tafsir mengatakan
pegawainya banyak, anaknya banyak. Subhanallah, luar biasa. Sombongnya luar biasa. Nah, temannya yang soleh nasihati. Apa kalimatnya? Hampir sama dengan nasihatnya Malik bin Dinar kepada Al-Muhallab tadi itu. Apa nasihatnya Malik bin Dinar? Saya akan nukilkan nanti firman Allah Ta'ala. Dia mengatakan, ketika dia sombong dengan mengatakan, kamu ini gak kenal saya ya? Kalau bahasa kita, mosok sama penguasa gak kenal. Kalau pejabat masa gak kenal kamu ini? Apa kata Malik bin Dinar? Bala, saya tahu siapa kamu. Saya kenal siapa kamu, kata Malik bin Dinar. Apa kata Malik bin Dinar? Awaluka nutfah, madhiratun wa akhiruka jifah, qadhiratun wa anta fima baina dzalika tahmilu idrah. Subhanallah. Ini renungan bagi kita jamaah rahimakumullah. Apa kata Malik bin Dinar? Aku kenal siapa kamu. Saya itu kenal baik dengan kamu. Hakikatmu itu siapa saya tahu. Apa kata Malik bin Dinar? Seperti itu. Awalmu itu adalah dari mani yang baunya tidak sedap. Awalmu itu dari mani yang baunya tidak sedap. Pada akhirnya kamu akan jadi bangkai yang busuk kalau sudah mati. Orang kalau sudah mati bangkainya busuk. Illa man rahimah rabbuh, kecuali yang Allah rahmati, Allah kasih harum baunya. Selama engkau hidup kemana-mana, engkau selalu bawa kotoran di perutmu. Subhanallah. Awalnya mani yang hina, kemudian akhirnya bangkai yang busuk. Kemana-mana ketika hidup bawa kotoran. Lalu kemudian jamaah rahimakumullah, Al-Muhallab ketika mendengar nasihat ini, dia mengatakan Al-Muhallab, sungguh saat ini aku benar-benar telah mengenal diriku. Mulai hari ini aku baru tahu siapa diriku. Jamaah rahimakumullah, kisah ini dinukilkan oleh Imam Zahabi dalam kitab siarnya, dalam kitab Siyar An-Nubala. Di mana ini cara kita mengenal diri kita, jamaah rahimakumullah. Kalau kita sombong, caranya untuk menyadarkan kita cuma ini, nggak ada lain. Coba perhatikan jamaah rahimakumullah. Kalau kita merenungkan di dalam Al-Qur'an, Allah itu cerita tentang makhluknya, manusia, ada hewan di situ, ada tumbuhan di situ, diceritakan, ada tanaman, pohon kurma dan seterusnya. Tapi kalau kita perhatikan, yang Allah ceritakan dengan sangat detail adalah proses penciptaan manusia. Kita lihat, kalau kita baca surat Al-Hajj ayat yang kelima, surat ke-22, lalu kemudian pada surat yang lainnya Allah Ta'ala jelaskan bagaimana proses penciptaan manusia dari nutfah, kemudian sampai dalam hadis disebutkan menjadi alaqah dan lain sebagainya, sampai di dalam kandungan sekian bulan, lalu kemudian lahir, ada yang tidak, ada yang lahirnya sempurna, ada yang lahirnya ada yang dikurangi sama Allah Ta'ala dan seterusnya. Allah ceritakan dengan sangat detail. Kenapa? Ini adalah bahan, di samping sebagai bentuk pelajaran tentang sains, tentang ilmu pengetahuan, proses penciptaan manusia, ada hikmah lain yang Allah ingin jelaskan kepada kita. Apa itu? Supaya kita sadar asal muasal kita dari mana. Karena yang punya kebiasaan sombong itu manusia. Al-Quran menceritakan tentang Al-Baqarah, suratnya paling panjang Pak, tapi tidak diceritakan dengan sangat detail bagaimana prosesnya penciptaan daripada sapi. Kalaupun bicara tentang sapi dan susu, diceritakan jalurnya, lalu kemudian dari dua jalur kotoran dan kemudian menjadi susu dan seterusnya. Tapi prosesnya mulai dari nutfahnya dan seterusnya sampai dengan sangat detail sebagaimana penciptaan manusia, tidak seperti itu ketika menceritakan sapi. Ada tentang masalah an-naml, semut. Ada an-nahl, lebah. Ada kemudian hewan yang lainnya, onta misalnya. Tapi Allah tidak ceritakan dengan sangat detail proses penciptaannya. Secara umum rata-rata begitu. Tapi khusus manusia diceritakan. Kenapa? Karena yang punya kebiasaan sombong itu adalah manusia. Kita ini yang sering sombong. Karena itu kembali kepada kisah di dalam surat Al-Kahfi tadi, jamaah rahimakumullah. Dan kisah daripada Malik bin Dinar. Di mana ketika menjumpai orang sombong, caranya mengingatkan, sadarkan tentang masa lalunya bagaimana. Asal muasalnya bagaimana. Orang beriman tadi itu ketika melihat temannya sombong, punya kebun, dikasih kebun sama Allah, nikmatnya sangat banyak, dia sombong luar biasa. Apa jawaban temannya yang soleh? Akafarta billadzi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. Apakah kamu kufur dengan Rabbul Alamin yang menciptakan kamu asalnya dari tanah, penciptaan Nabi Allah Adam alaihissalam, lalu kemudian diciptakan dari nutfah, proses penciptaan berikutnya dari nutfah dan ovum dan seterusnya, sampai kamu jadi manusia. Kamu lupa dengan itu semuanya. Subhanallah. Ini cara jemaah subhanallah. Kalau kita sudah mulai sombong, sombong itu bentuknya banyak. Jangan lupa ya, sombong bentuknya banyak. Tidak hanya urusan harta.
Bisa jadi harta, bisa jadi ilmu, bisa jadi pengikut, bisa jadi kemudian kedudukan di masyarakat. Itu semuanya adalah sarana yang bisa bikin kita sombong. Tinggal kita ini termasuk orangnya yang seperti apa. Ini jamaah rahimakumullah di antara perkara-perkara yang harus kita renungkan. Apa faedah daripada kisah ini? Dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama, sombong itu dilarang di dalam Islam. Baik sombong dari sisi ucapan, terang-terangan sombong. Kamu ini begini, kamu ini begitu. Itu orang sombong. Ada lagi orang sombong di hatinya, ngeremehkan temannya, menganggap dia lebih solid daripada temannya, bahkan menuduh temannya yang ketika beribadah dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Contohnya apa? Ada salah seorang ulama ustaz, ketika dia masuk masjid, melihat temannya nangis, Pak. Namanya orang di masjid mungkin ingat dosa, nangis, sampai berdoa nangis. Apa kata dia? Nangisnya riak. Dia cuma batin gitu. Cuman batin, Pak. Apa yang terjadi? Demi Allah dihalangi sholat malam selama 5 bulan. Cuman batin, padahal cuman merasakan di dalam dirinya. Ada lagi yang dihalangi sampai sekian tahun tidak bisa belajar, hadir di majelis taklim. Karena sombong bentuknya macam-macam. Bahkan dijelaskan oleh para ulama, sombong dan kerlingan mata. Ketika kita merendahkan orang, meremehkan orang dengan kerlingan mata, sudah masuk kategori orang yang sombong. Dan mungkin kita kadang terjebak dengan yang seperti itu kan. Makanya kalau kita sudah tahu gini, kita banyak istighfar kepada Allah Ta'ala. Karena bisa jadi kita ini banyak sombongnya. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian yang kedua, seseorang itu meskipun hebat dan terkenal, itu biasanya, ini diantara kisah ini ya, tidak selayaknya berkata, tidakkah kamu tahu siapa saya ini? Jadi nggak boleh orang itu sombong dengan cara begitu. Meskipun dia terkenal. Kalau dia ahli agama atau seorang dai, seorang ustaz, nggak boleh dia mengatakan, loh kamu ini nggak kenal saya. Nggak boleh. Meskipun dia terkenal, tapi nggak boleh. Karena apa? Karena itu termasuk ucapan-ucapan yang punya nuansa kesombongan. Punya nuansa kesombongan. Tidak boleh mengatakan yang seperti itu. Kemudian yang ketiga, di antara hikmahnya daripada kisah ini, yaitu apa? Manusia itu asal-muasalnya dari air mani. Kemudian setelah itu dia akan berakhir dalam keadaan menjadi bangkai, dan akhirnya setiap kehidupannya itu akan dihisap oleh Allah Ta'ala. Ini pelajaran penting. Jangan sampai kita ini terlalu berlebih-lebihan. Sehingga ketika kita menjumpai ada seseorang yang kelihatannya hebat, ganteng, tetap dia punya aib. Bahkan ketika dia seorang alim sekalipun punya aib. Apa aibnya? Menurut kisah ini, minimal dia bawa kotoran kemana-mana. Sak ganteng-gantengnya orang, sak cantik-cantiknya orang, pasti kemana-mana bawa kotoran di perutnya. Makanya nggak boleh sombong. Kalau kita lihat orang sombong, jangan lupa di perutmu ada kotoran yang kalau seandainya keluar tidak ada satupun yang kemudian orang suka dengan dirimu. Bahkan wajah yang merupakan pusat kecantikan dan kegantengan kata para ulama dan yang menjadikan orang itu takjub dan lain sebagainya, ternyata apa? Ternyata sumbernya juga bisa menghasilkan kotoran. Wajah orang, nah ini hikmahnya Pak, kata para ulama dari kisah ini, wajah kita ini yang kelihatan orang, kadang sebagian orang kagum, ganteng dan lain sebagainya, atau cantik dan lain sebagainya, biasanya orang takjub dari sisi itu, padahal sumber kotoran ada di wajah semuanya. Tuh kok bisa? Coba kita lihat. Pertama rambut, cobalah rambut gak keramas selama berapa hari, maka muncul ketombenya dan baunya khas. Saya nggak jelaskan baunya apa ya, tapi saya yakin semuanya kita tahu. Turun sedikit ke mata. Mata ini kalau sudah bermasalah, pagi hari misalnya muncul apa? Kotorannya di pojok. Turun sedikit ke hidung. Hidung juga penuh dengan kotoran, apalagi kalau sampai kena flu misalnya. Maka kotorannya semakin menggumpal di situ. Bahkan kalau nggak keluar jadi penyakit, sinusitis misalnya. Turun sedikit ke mulutnya. Cobalah. Ketika kita sedang berpuasa misalnya, meskipun setiap hari gosok gigi, tetap saja kita merasakan bau luar biasa. Kenapa? Dorongan dari perutnya. Ini baru aja Pak, jamaah sekalian rahimakumullah. Belum lagi yang lain-lainnya. Ini cara yang diajarkan oleh para ulama tentang bagaimana kita bermuhasabah tentang hakikat diri kita. Karena itu jangan sampai kita menyombongkan diri, karena pada hakikatnya kita semuanya ini akan kemudian dihisap
akan dihisab dan semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Nggak ada satupun yang bisa lolos, tidak ada satupun yang bisa selamat daripada hisab yang sangat panjang itu, kecuali yang memang Allah Ta'ala bebaskan daripada hisab di hari kiamat. Kita berharap kita termasuk yang seperti itu. Dan yang terakhir, sebagaimana kisah ini dijelaskan, di antara faedah penting daripada kisah ini, hendaknya kita tetap tawaduk kepada Allah Ta'ala, tawaduk kepada orang-orang beriman, tawaduk kepada semua manusia. Karena kalau tidak, sungguh kita akan dihinakan sama Allah. Tidak akan rendah orang yang tawaduk, tapi Allah akan hinakan orang-orang yang sombong. Tradisi Allah Ta'ala ketika berjumpa dengan orang sombong pasti diakhiri dengan kehinaan. Dan cara Allah menghinakannya dengan cara yang sangat hina. Cukuplah kisah bagaimana Allah menghinakan Fir'aun. Ketika Fir'aun sombong, dengan bangganya dia banggakan dirinya, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang paling tinggi, sungai Nil itu berjalan di bawah kakiku, karena istananya itu tinggi Fir'aun, maka Allah hinakan dia di air. Kisah bagaimana penguasa yang pada zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, di mana dia Namrud. Ketika kemudian dia sombong dengan pasukan yang sangat dahsyat, lalu kemudian Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dibakar. Ternyata Allah hinakan dia dengan sangat hina. Allah hancurkan dia tidak dengan pasukan yang semisal, tapi Allah hancurkan dia dengan apa? Sebagian mengatakan lalat masuk ke hidungnya atau nyamuk masuk ke hidungnya, nggak bisa keluar. Kata Ibnul Jauzi dalam kitabnya Tafsirah, kata beliau begini, ketika kemudian dia merasakan pingin mengeluarkan itu lalat dari hidungnya, dia pukul-pukul dirinya, suruh orang, sampai orang yang mukuli wajahnya supaya lalatnya keluar. Itu kasihan melihat orang ini. Kasihan melihat rajanya yang dulunya sombong ternyata dihinakan sama Allah dengan seekor lalat. Dan demikian juga tentara gajah yang dia ingin menghancurkan Ka'bah, ternyata Allah hinakan dengan sangat hina. Ketika kemudian dia sombong dengan pasukan gajahnya, yakni Abraha, lalu kemudian Allah hinakan dia bukan dengan pasukan yang sama, bukan dengan gajah-gajah yang sama, tapi Allah hadirkan burung kecil yang kemudian membawa batu-batu kecil, lalu kemudian menghancurkan semuanya, dan itu menjadikan dia semakin hina dan ditangkap oleh sejarah sebagai bentuk kehinaan yang paling hina. Mungkin itu yang bisa disampaikan jamaah rahimakumullah di kesempatan yang singkat ini, karena memang ada agenda lain yang harus dilakukan. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa tawaduk, kita menjadi orang-orang yang tidak boleh sombong. Banyaklah muhasabah, dosa kita banyak, Allah ini terlalu baik menutupi aib kita. Semakin sering kita memperbanyak beristighfar, semakin sering kita banyak bermuhasabah atas dosa-dosa kita, insya Allah posisi kita akan diangkat oleh Allah Ta'ala tanpa harus menghinakan diri di hadapan manusia. Semoga Allah jadikan kita semuanya istiqamah di atas Islam dan Sunnah, dan Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khotimah insyaallah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.